itu adalah stroking. Kalau effleurage hanya usapan, stroking itu agak ditekan. Kemudian friction itu cari otot yang paling spasme, misalnya di sternocleidomastoideus itu spasme, ya silahkan, ini adalah friction. Jadi bentuknya memutar, dia akan menghancurkan jaringan-jaringan atau perlengketan jaringan. Ya, jangan memutar seperti ini. Kemudian terakhir adalah clapping, yaitu di tepuk-tepuk untuk relaksasi, pelan-pelan aja. Nah, itu teknik massage tadi, karena ada yang menyebutkan ada massage, bukan massage ya. Massage itu pesan, massage itu pijatan, ya. Oke, terus yang terakhir adalah apa ya tadi? Terapi latihan sudah ya, kalian mobilisasi dari leher, dari shoulder sudah. Kemudian latihan-latihan lainnya adalah jalan, kemampuan fungsional dari aktivitas, dia bisa jalan berapa meter selama 1 menit misalnya, atau seharusnya kan 6 minute walking test. 6 menit itu mereka dapat jaraknya berapa. Jadi selama pasien itu mampu nggak berjalan 6 menit, dan kalian hitung berapa jarak jauh. Misalnya kalian buatlah sini sana tuh 5 meter ya. Saya kalian buat 5 meter. Kemudian dia selama 6 menit berapa kali tuh. Kemudian nanti dihitung VO2 max-nya berapa. Ya, kemampuan dari fisik atau endurance-nya berapa dengan menghitung dari 6 minute walking. Edukasikan pada pasien jangan lelah atau jangan beraktivitas yang mudah lelah ya, karena dia sudah dari gangguan jantungnya, pastinya dia mudah lelah tadi. Aktivitas minimal sehari-hari bisa mereka lakukan ya, kalau lelah ya silahkan langsung diminta untuk istirahat. Olahraga rutin ya, seminggu 3 kali. Olahraga berbeda sama dengan aktivitas, setidaknya kalian edukasikan untuk berolahraga. Kemudian untuk gangguan katup tadi adalah ada insufisiensi atau regurgitasi, dan ada stenosis. Stenosis itu adalah gangguan membuka. Jadi katupnya itu nggak bisa membuka. Jadi nutup terus. Atau dia membuka tapi sedikit. Atau regurgitasi atau insufisiensi adalah gangguan menutup. Jadi katupnya itu membuka terus. Dia nggak bisa menutup karena gangguan menutup. Tadi gangguannya bisa di katup 4 katup, ada di tricuspidalis, bicuspidalis, kemudian ada aorta ataupun pulmonari. Penyebabnya banyak ya, dari apa tadi? Virus, bakteri, ada endokarditis ya, peradangan dari lapisan jantung bagian dalam yang mengakibatkan kerusakan pada katup. Sama ya, tanda gejalanya hampir sama, sesak napas, kemudian nyeri dada ya. Kita hanya sebagai fisioterapi itu mengurangi dari keluhan-keluhan yang ada seperti sesak nafas, nyeri dada, ada spasme. Tapi untuk memperbaiki dari jantungnya pasti kita berkolaborasi dengan dokter spesialis jantung. Kita tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada medikamentosa untuk membunuh bakteri atau virusnya agar katup-katup bisa berfungsi kembali. Kalau di situ orang udah generatif atau sudah tua ya, atau sudah lansia, otomatis juga kemampuan dari katupnya juga akan menurun. Sehingga pastinya ada beberapa obat atau hanya kita bisa membantu meningkatkan kemampuan fisiknya saja. Gitu. Oke, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya untuk praktikumnya, nanti kalian mempraktekkan bagaimana breathing ya. Tadi seperti saya contohkan, bagaimana breathing, bagaimana kalau ada kaki bengkak, ya. Kemudian bagaimana untuk mobilisasi dari neck dan shoulder.
Kemudian bagaimana menghitung zona latihan. Nanti akan saya kasih skenario sesuai dengan kasusnya masing-masing. Pertama adalah zona latihannya dan apa aja latihannya. Ketika ada sesak napas berarti latihan breathing. Kalau ada bengkak di kaki berarti latihan mobilisasi pada tungkai dan bagaimana elevasi pada kaki tadi. Ya. Kemudian kalau di situ ada spasme, ada masas tadi, teknik-teknik masasnya apa aja. Terus Arahnya gimana? Dilihat dari fase 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kalau fase 1 berarti tadi apa? Dia berada di rumah sakit atau di ICU. Fase 2 dia sudah pulang, tapi bisa untuk kontrol ke rumah sakit. Fase 3 adalah maintenance. Nanti tergantung dari fase berapa di dalam skenario tadi. Keluhannya apa? Silakan nanti seperti yang saya jelaskan, kalian bisa melakukan latihan-latihan yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Tanya arah, Des. Tanya arah, Des. Bu, satu pertanyaan. Ya, silakan. Tadi kan yang ada teknik massage itu yang seperti ini tuh. Itu tuh, nah itu yang saya mau tanya tuh arahnya Bu, mungkin dijelaskan tapi saya nggak dengar atau gimana. Maksudnya arahnya itu atas bawah atau mengikuti spasmenya atau mengikuti ototnya gitu Bu. Oke, arahnya adalah mengikuti dari origo insertio. Ya, tapi di sini kan dia misalnya dada ya, pectoralis major, arahnya adalah ke jantung. Ke bawah gitu ya Bu. Dari atas ke bawah. Kalau dari sternal ke bawah dia berarti ke bawah. Kalau dari kaki, misalnya ada bengkak tuh di kaki, kalian boleh memasas, berarti arahnya adalah ke jantung, ke atas. Mengurangi bengkak boleh menggunakan masas dengan efflurate, ya selain gerakan masas boleh. Arahnya ke jantung. Kalau di sini ke atas. Gitu ya, Desi? Oh baik Bu, berarti memang arahnya harus ke jantung. Baik Bu, itu saja dari saya. Oke. Yang lain? Izin bertanya Bu. Nah ini dia Ya nanya. silakan Solvi. Ya. Bu, bagaimana kalau pasien tidak bisa melakukan breathing control dikarenakan pasien apa yang dilakukan Suaranya putus-putus ya Solvi. Gimana Solvi? izin bertanya? Iya. Bagaimana kalau pasien nggak bisa melakukan breathing control dikarenakan sesak nafasnya begitu kencang, begitu Kalau sesak nafas yang dikasih breathing control. Sesak sekali. nafas sekali Bu. Apa yang dilakukan terapis Bu? Oke, jadi dia sesaknya kalau sesak napas sekali itu pastinya kita harus membutuhkan oksigen, diberikan oksigen dulu pasiennya. Kalau kayak gitu tuh berarti ya hati-hati. Hah? Ibu masih di kantor ya? Rajin-rajin sekali dosen kita. Oke, mohon maaf. Jadi gini, kalau pasien itu sesak sekali, ya tidak boleh kita memberikan latihan, ya. Jadi pastinya, saya sesak banget ya, pasti dia harus butuh pertolongan pertama, ya, dimana dia sesak sekali, pastinya dia akan pucat, pusing, keringat dingin. Jadi kita semua jadi hati-hati, nanti pasti dia akan terkena serangan. Sehingga kenapa kita harus cek vital sign-nya dulu, nadi, kemudian tensi, RR-nya berapa. Kalau sampai di sana melebihi nadi sampai 30 atau 40 gitu ya. Nah, otomatis dia adalah
mahasiswa pasien yang butuh pertolongan pertama untuk mengurangi sesaknya, sehingga butuh diberikan oksigen atau oksikam ya, untuk oksigen biar dia tenang dulu ya, sehingga kita bisa melakukan latihan. Jadi fisioterapi itu ada batas-batasnya juga. Jangan kemudian sesak kita latih, Bu, tarik nafas. Artinya dia pasti sudah tidak memikirkan latihan. Dia bisa bernafas saja sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi pasti kita berikan pertolongan pertama. Kok ini sesaknya sangat sesak sekali. Wah, ini perlu pertolongan pertama. Kita harus kasih oksigen. Kalau dia sudah mulai tenang, ya pasti dicek oleh dokter. Ya, fisioterapi itu akan mengerjakan tugasnya pada pasien jantung. Itu kalau sudah ada rujukan. Ya, jangan kemudian pasien jantung fisioterapi kerjakan. Ya, boleh sih sebenarnya kalau dia langsung datang ke fisioterapi. Tapi kalau di rumah sakit, itu biasanya kita kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pasien jantung, dokter jantung, ya ini sudah silakan fisioterapi datangkan ke ruang Bougainville nomor 7 pasien jantung perikarditis baru, karena dia mampu untuk latihan, karena dia butuh di fisioterapi. Tapi kalau kondisinya masih belum memungkinkan untuk dilakukan tindakan fisioterapi, biasanya dokter tidak akan memanggil dulu, ya tidak akan merujuk kepada fisioterapi dulu, karena kondisinya tidak mungkin. Misalnya baru hari ini serangan jantung, kondisinya belum stabil, dia juga tidak sadarkan diri, ya baru hari pertama, ya fisioterapi belum bertugas di situ, baru masih diobservasi oleh tim medis atau dokter jantung dan perawat jantung. Ketika sudah mulai kondisi hari kedua, sudah mulai stabil nih, pasiennya sudah tensinya sudah turun, ya biar dia secara fisiologis bagus untuk pernafasannya, baru dipanggillah fisioterapi. Fisioterapi kerjakan nih, ada pasien perikarditis, dia sesak, dilatih untuk bernafasnya. Sesaknya kita lihat dulu, sudah mulai stabil, artinya sesak masih, tapi bagaimana kita melatih pernafasan yang benar kepada pasien, ya dengan breathing control dulu. Breathing control itu gimana tuh Bu? Saya tuh latihan pelan-pelan, karena orang itu tadi yang saya sampaikan, penyakit jantung sulit untuk melakukan breathing control karena dia sesak tadi. Tapi kita lihat sesaknya seberapa, 1 menitnya berapa, 30 atau 35 misalnya. Oke, kita latih pelan-pelan ya. Ini sesaknya karena spasma nih, spasma pada otot bantu, berarti kita dengan massage dulu, dengan relaksasi dulu, dengan gerakan-gerakan, nanti sesaknya akan menurun. Karena sesak itu banyak faktor, ada spasma tadi yang juga bisa membuat sesak, ya adanya kaku pada leher, bahu, ya dia akan mengakibatkan sesak, sehingga kita relaksasi dulu, massage dulu, sudah relax, pasti nafasnya juga akan mulai berkurang sesaknya. Gitu ya, Sophie. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi intinya dikasih bantuan itu dulu, oksigen. Oke, tidak ada. Akhirnya juga. Baik, kalau memang tidak ada, cukup ya, nanti untuk praktikumnya akan saya kasih skenario. Pertanyaannya seperti yang tadi, nanti disesuaikan dengan apa yang bisa pasien. Pokoknya yang utama adalah tentukan zona latihannya dulu, dan pasien ini masuk fase berapa, ya pastinya sudah diajari ya, fase 1, 2, 3, itu apa yang harus kita lakukan. Fase 1, kalau fase 1 itu masih di rumah sakit, artinya kita tidak bisa terlalu banyak untuk melatih, hanya beberapa exercise. Tapi untuk fase yang kedua bisa kita treadmill, status bicycle, ya, untuk melatih endurance pasien. Sedangkan fase yang ketiga bisa jalan-jalan, rekreasi, kemudian treadmill dengan beban yang ditambah, seperti itu, step by step. Oke. Cukup ya?
terus keluar ngobrol dulu sama temen. Oke, cukup. Besok teori juga akan ketemu dengan saya. Ini VC-nya Sudah cukup baik presentasi kalian. Oke, untuk bukti presentasi tadi silakan nanti PPT bisa dikirimkan ke saya untuk di kelompok ini, ya. PJ-nya bisa mengirimkan ke saya. Oke, baik, cukup dari saya. Mungkin kita akhiri karena sudah waktunya menunjukkan pukul 6 kurang. Kita sholat maghrib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya izin live ya. Terus gue langsung deh. oh, udah lah. Baik, Bu. Udah aku dari Terima kasih. sana.